tapi nggak tahu. Aduh gimana ini? Ya by the way Cek, kenalin dulu nih temanku. Aku Franz Brian, Ci. Oh iya, Natasha. Oke. Nah Cek mungkin bisa ganti maskernya ke face shield ya. Oke. Oke, nah guys, karena kita udah memenuhi protokol kesehatan, jadi kita bakal ganti masker kita ke face shield untuk kenyamanan talk show hari ini. Benar. Nah, kembali lagi bersama saya Feni Dan saya Franz Brian. di HTB Live. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial yang ada di sebelahku nih guys, yang cantik banget ya. Yang pintar sekali. Dan mempesona yang jelas. Oke. Langsung aja Cek, mungkin Cici bisa perkenalan diri buat teman-teman yang ada di rumah. Oke, jadi nama aku Natasha Suwartono dan saat ini aku berkuliah di Universitas Ciputra jurusan Graphic Design. Sekaligus aku juga punya small business di bidang custom hampers dan souvenir. Jadi kalian bisa cari tahu di Gift by Chanel di Instagram ya guys ya. Dan saat ini aku di semester 6. Oke, mungkin yang kurang jelas kita bisa lihat video profil yang satu ini. Video profil dari C Natasha. Nah C, kita langsung aja nih, aku punya beberapa pertanyaan mengenai bisnisnya Cece ceritanya. Nah pertama, gimana sih Cece kok bisa buat Gift by Chanel ini? Terus sejak kapan Cece ada pikiran untuk membuat bisnis ini gitu? Oke, jadi awalnya aku ada di semester 2 waktu itu. Aku sebelumnya tuh sempat kerja sama orang, kayak di bagian decoration gitu ya, kayak dekor panggung. Aku kayak nge-layout, tapi kayak seiring perkembangan waktu, aku tuh kayak merasa hampers ini kayaknya ada potensi juga gitu. Dan aku juga sebelumnya kan sempat freelance graphic design kayak gitu. Nah jadi aku merasa kayak graphic design ini kayaknya jasanya terlalu banyak gitu. Jadi aku kayak berminat kayak buat ngembangin lagi gitu ke bidang hampers kayak gitu sih. Dan aku memang awalnya tuh juga nggak ada kayak kayak temen yang mau dijadiin partner gitu. Jadi aku kayak memang kayak benar-benar belajar sendiri dan memang kayak udah minat dari awal kayak gitu. Oke. Terus C, gimana cara Cici ngumpulin keberanian buat ngebangun bisnis ini, C? Jadi aku dulu tuh sebenarnya aku tuh kayak orangnya suka coba-coba gitu kan. Karena aku kayak kayak gimana ya? Aku kayak pengen coba, kayak pengen ngerasain lah kayak gimana sih bangun bisnis sendiri kayak gitu. Jadi aku dulu kayak benar-benar coba sendiri dan aku kayak benar-benar cari tahu lah, kayak pengen, anggapannya tuh pengen nambah pengalaman kayak gitu. Dan emang sih kayak sejauh ini aku kayak memang merasa kayak ilmu tuh nggak didapetin dari kuliah aja, tapi ilmu tuh bisa didapetin dari kita kerja sendiri kayak gitu. Oke. Nah by the way Cek, tadi kan Cici bilang dari semester 2. Berarti dari tahun berapa ya Cek ya berarti ya? Kira-kira 2019 sih. Oke. Iya. Berarti dari tahun 2019. Nah, kok Cece punya punya pikiran komitmen yang kayak biar nggak stop di tengah jalan gitu loh, biar Cece kayak komitmen aku bakal jalan ini terus sampai sekarang tahun 2021 gitu. Sebenarnya awal-awal tuh kayak sempet pingin berhenti sih. Cuman kayak aku rasa gimana ya? Kayak aku pingin kayak ngeliat kayak hasil akhirnya tuh gimana gitu. Kayak tertarik kayak buat pengen tahu perkembangannya tuh gimana kayak gitu. Ya awal-awal sempet pengen berhenti karena kayak ya pastilah ya, semua orang yang bikin bisnis itu nggak mungkin mulus kayak gitu. Jadi awal-awal aku kayak bikin bisnis itu kayak kayak misalkan aku ngestok dan sebagainya itu pernah sempat gak habis itu ya pernah kayak gitu. Jadi tapi kayak dipikir kalau misalnya kita kayak menyerah gitu di awal-awal, kita kan nggak bakal ngerti akhirnya tuh gimana kayak gitu. Jadi aku kayak merasa ya bolehlah dicoba, ya gagal nggak masalah. Kalau misalkan kita kayak malah
udah gagal terus gak nyoba kan kita nggak tahu kayak ujungnya tuh gimana kayak Betul. gitu sih. Gimana cara Cece bangkit yang dari tadi katanya mau berhenti ya, sampai sekarang jadi seperti ini tuh gimana aja? Mungkin kalau aku sih inovasi sih ya, kayak sama berani sih ya, kayak nekat apa bahasa Surabayanya kayak gitu sih. Bonek lah ya, bonek Iya, nekat bonek, ya. iya. Soalnya aku rasa kalau misalkan kita nggak berani nyoba kan kita pertama nggak tahu ya. Jadi kayak aku awal-awal tuh kayak sudah ngerti resikonya kayak oh ya aku bikin bisnis ini tuh sebenarnya udah banyak banget kayak saingannya ya kan. Tapi gimana caranya kita juga aku sendiri dapat ilmu dari UC gimana caranya kita tuh harus berinovasi kayak gitu. Harus kayak cari peluang terus gitu ya. Jadi aku sendiri kayak berusaha buat kayak gimana sih caranya supaya hampers ini nggak diminatin sama target market yang itu aja kayak gitu. Jadi kayak saya aku sendiri sih secara pribadi kayak coba cari inovasi dan kayak nambahin target market baru kayak gitu. Oke. Iya. Nah, C kan tadi kan Cece jurusan graphic desainnya UC ya. Aku kan sering lihat IG-nya hampersnya Cece itu kan kayak desainnya tuh selalu beda-beda. Terus kayak selain kayak dari hasil belajar Cece di UC graphic design itu, Cece dapat inspirasi dari mana sih? Kalau inspirasi sih mungkin dari inspirasi apa hampersnya gitu. Iya, kayak desainnya kok bisa beda-beda tiap kali gitu. Mungkin kalau aku sendiri sih aku karena udah belajar dari SMA ya. Jadi kayak memang pertama aku tuh sering kayak lihat Pinterest kayak gitu, aplikasi Pinterest. Iya. Terus kedua juga mungkin dari dosen kali ya. Jadi kayak dosen itu kan biasanya kayak dia tuh kasih kita kayak masukan, guide kayak gitu sih. Jadi kayak kita benar-benar aku sendiri secara pribadi belajar banyak gitu kayak gimana sih yang bagus gitu style desainnya kayak gitu. Terus role modelnya ini yang buat Cece inspirasi jadi seperti ini tuh siapa sih? Kalau role model sebenarnya aku sendiri secara pribadi nggak ada kayak yang spesifik sih. Tapi kalau misalkan secara luas ya mungkin aku tuh benar-benar inspired sama kayak apa ya young woman gitu ya. Jadi kayak yang terutama yang punya bisnis, small business kayak gitu. Itu kayak benar-benar kayak menurut aku keren banget sih. Karena kayak pertama udah cewek nggak banyak kan yang biasanya mau buka bisnis kayak gitu. Yang kedua kayak menurut aku ya itu keren karena kayak apa ya? Biasanya desainnya style yang dari cewek itu benar-benar lucu banget gitu. Bener. Oke. Nah, C, tanggapannya keluarga Cece waktu pertama kali Cece bikin bisnis hampers gini supportive atau enggak? Sempat nggak suportif, soalnya aku kan orangnya nggak tahu entah kenapa kayak lebih into ke kerjaan gitu ya. Kayak nggak terlalu ke sekolahan gitu lah. Jadi kayak awal-awal tuh kayak sempat kewalahan karena kan aku nggak ada tim awal-awal gitu loh. Jadi kayak semua tuh serba sendirian kayak gitu. Jadi awal-awal tuh kayak pernah dibilangin kayak gak usah kerja lah kayak apa kamu kan udah di sekolah ini tuh kayak gitu loh kayak fokus aja lah sama kuliahmu kayak gitu. Cuman aku kayak ya boneka gak masalah kan. Bener bonek aja ya. Bener. Terus ada nggak Ci orang spesial yang menurut Cece itu selalu mensupport dan mendukung Cece sampai bisnis Cece itu sebesar ini? Mungkin yang pertama orang tua ya. Orang tua mendukung banget berarti aja. Ya lama-lama kayak mendukung. Setelah melihat hasil mungkin ya, ya. Orang tua terus mungkin ya keluarga pacar kayak gitu sih. Oke. Peranannya sangat penting berarti ya, Ci? Kenapa? Peranannya sangat penting ya? Ya penting sih. Kalau orang tua sendiri tuh soalnya kayak jujur aja awal-awal kan memang aku sendiri tuh kayak pakai apa ya memang pakai uang saku sendiri lah ya anggapannya gitu. Tapi modal sendiri berarti ya, Ci? Kenapa? Modal sendiri ya? Ya modal sendiri. Ya uang saku dari orang tua lah. Oke. Tapi kayak aku coba kembangin terus dan aku sempat kayak ada satu project yang cukup besar. Itu kan aku juga nggak mampu kalau danain sendiri gitu. Jadi memang ya semuanya tuh ya dari orang tua, bantuan dari orang tua kayak gitu sih. Oke. Nah, C, by the way kan kalau aku dengar dari Cece cerita tadi kayak anggapannya ini hobinya Cece ya, graphic design terus Cece terapkan di hampers gini ya. Kenapa kok Cece akhirnya memikirkan kayaknya hobiku ini bisa jadi pekerjaan gitu, Ce? Aku awal-awal buka itu benar-benar kayak apa ya, kayak ngelayanin satuan gitu ya. Kalau sekarang kan kayak udah kayak lumayan banyak gitu. Tapi kalau yang awal itu satuan kayak waktu aku kayak ngerangkai hampers dan sebagainya itu kayak benar-benar kayak ya ngerti lah ya kalian kalau kerjain sesuatu yang seneng sama yang nggak seneng itu
bedanya kerasa. Pasti beda banget. Nah jadi kayak aku awal-awal kayak kerjain hampers tuh kayak bener-bener apa ya, kasarannya kayak nemuin passion gitu loh. Gitu sih, kayak memang seru aja kayak gitu. Iya. Oke. Ada rencana mau buka bisnis lain nggak, Ce? Sebenarnya ada. Sebenarnya ada, Apa cuman tuh, Ce? ya itu belum kepikiran sih sebenarnya. Mungkin antara di bidang baby atau kayak fashion gitu sih. Oh, Tapi masih oke. belum tahu. Soalnya ini sendiri kan belum ada apa ya, kayak timnya belum besar juga. Gitu. Oh iya. Oke. Nah, Ce, biar lebih seru kan tadi kita cuma tanya-tanya biasa. Sekarang aku mau tanya-tanya ke Cece tapi nanti Cece harus gambar gitu ya. Oke. Waduh, gimana tuh? Nah, jadi nanti itu Cece bakal kita kasihin tab. Bisa dong tolong tabnya. Nah, nanti Cece gambar di tab. Kayak misalkan nih aku tanya apa yang paling berharga buat Cece. Cece gambar, nanti aku tanya alasannya mungkin apa gitu ya, Ce ya. Oke. Ini Oke, aja. Ce. Nah, ini. Boleh dipegang, Ce. Ini pensilnya. Kan Cece pinter gambar kan, anak graphic design. Jadi pasti kan gambarnya bagus banget harusnya. Oke, langsung aja ya. Oke, Yang boleh, pertama boleh. nih, Ce. Hal yang paling membanggakan yang telah dicapai dari Gift by Chanel. Nah, ini aku langsung gambar ya. Langsung gambar aja, nggak apa-apa, Ce. Langsung. Jangan gambar aku loh, Ce. Jelek. Bisa. Jelek. Gambarnya Cece-nya cepet banget kalau gambar. Waduh. Gambar apa ya? Ada dua hal ya. Iya, ada dua. Oke. Kayaknya yang satu ini kalender ini. Wah, kok tahu? Tuh ada XX-nya. Oh, ada itunya. Oke. Gambar apa ini, Ce? Kira-kira, Ce? Jadi yang sebentar ya, yang ini kalender, yang ini gedung kayak gitu. Kenapa Ce? Kak Cece gambar kalender dan gedung ini? Jadi kalau kalender itu mungkin awal-awal dulu itu aku kan nggak banyak orderan gitu ya. Oke. Ya dapat orderan kayak 1, 2 itu kayak udah seneng banget gitu loh. Jadi kalau sekarang sih ya jujur aja pasti berkembang lah ya. Jadi kayak sekarang hampir tiap bulan itu nggak ada libur gitu. Jadi Oh, kayak iya. ya bener-bener kayak jarang libur gitu. Jadi kayak memang pesenannya ya tiap bulan tuh ada aja kayak gitu. Terus kalau yang kedua ini kan ada yang gedung ini. Jadi jujur aja dulu tuh aku kayak nggak kepikiran ya kok bisa sampai ngelayanin kayak perusahaan besar, terus kayak brand-brand oke. ya itulah kayak gitu sih. Jadi kayak dulu tuh bener-bener kayak kebutuhan yang retail gitu, Bener. kayak gitu sih. Jadi kayak lama-lama kayak ya mungkin kasarnya kayak kebanggaan tersendiri kayak gitu sih. Oke. Terus next pertanyaan kedua ya, Ce? Oke. Oke, terus hal apa yang timbul di benaknya Cece sehingga Cece ini ngebangun Gift by Channel tadi ini? Jadi Gambar Oke, dulu, oke. Ci, gambar dulu. Duh, gambarnya bagus banget ya. agak simple. Simple tapi Simple jelas. is better, Iya, simple is better. Jadi kayak aku tuh sebenarnya juga tertarik sih kayak gambar-gambar gini. Cuman nggak jadi muka. Gambar masa depan aku dong. Aduh, sorry udah ada yang punya. Suram. Oh, suram. Wah, lucu mukanya lihat tuh. Ini gambarnya sorry ya. Ya, oke. Itu tentang apa gambarnya, Ci? Jadi kenapa kok aku gambar ada 2 orang? Itu karena aku rasa karena aku tuh benar-benar kayak orang yang oriented sama experience gitu loh. Jadi aku kayak Oke. pengen dapat experience semudah mungkin kayak gitu sih. Kayak gitu biar gak apa ya kayak setelah lulus itu kayak gak tahu apa-apa kayak gitu. Bener. Jadi kayak memang ya cari pengalaman lah kayak gitu. Bener. Itu memang gambar orangnya 2 ya, Ci? Iya 2. Oh, kalau jadi tahu takut ada orang ketiga mungkin. Lapor dong kayak kamu. Nah, Next. pertanyaan selanjutnya. Hambatan terbesar selama jalanin Gift by Chanel yang bikin Cece tuh sampai down banget pada saat itu. Wah, ini tak gambar ya. Oke. Gambar meteor jatuh biasanya. Biasanya gitu. Biasanya ya. Kalau aku gambar dompet kosong. Wih. Ya, Bener. nggak punya duit tuh down banget. Down banget ya. Ini gambar apa tuh? Tumpeng aja. Bukan. Bukan gunung juga sih. Oh, Waduh, bukan Oke. gunung, bukan tumpeng. Sih, bentar ya. Apa ayo, bukan gunung, bukan tumpeng. Bukan. tapi bentuknya segitiga guys. Bentuknya lonjong-lonjong pepaya. Apa ayo? Pepaya nggak segitiga bro. Ujungnya kan segitiga. Mana ada? Pepaya atau apa kamu makan itu? Saya tak jelasin ya. Iya. Oke. Ini ya. Jadi ini tuh gambarnya kayak anggapannya apa ya? Kayak tumpukan orderan gitu. Oh, tumpukan orderan. Terus ini anggapannya kayak aku, terus ini ya kayak modal gitu. Jadi ini sempat ya, ini benar-benar kayak kejadian tahun lalu 2020 itu aku sempat kayak ada project kolaborasi
Dan itu tuh jujur aja aku bilang aku nih benar-benar nekat gitu. Aku pinjem orang tua modal dan sebagainya gitu. Dan aku tuh ngestok nggak dikit gitu loh. Ngestok Oke. nggak dikit, modal juga nggak dikit. Dan di situ tuh jujur aja kayak sempat minder dan banget. Ya pikirin lah ya kayak jujur aja waktu itu kan 2019 baru buka, 2020 ada project besar. Dan itu tuh kayak aku tuh benar-benar kayak pertama tim juga belum banyak gitu loh. Jadi ini stok segini banyak itu kayak aku benar-benar minder banget gimana caranya harus Habisin ngabisin gitu ya? stok kayak segini Benar. banyaknya kayak gitu. Karena aku di situ kayak baru belajar juga gitu kan. Kayak kerja sama bareng influencer itu nggak menjamin barang itu langsung habis. Langsung kayak habis, gitu. benar. Jadi kayak aku di situ tuh bener-bener kayak kecepet banget antara kayak ini stok harus habis, kalau nggak habis modal rugi. Modal gitu. rugi dong. Dan pastinya kayak aku kan juga udah ngestok barang gitu ya. Nah barangnya tuh pasti kayak mubazir gitu loh. Iya, di rumah. benar. Kayak gitu sih. Oke, next situasi yang bikin Cece deg-degan atau excited Pol waktu jalanin Give by Channel ini, Ce. Sebentar ya. Oke. Oh, very cute. Loh, Cek, kenapa kok dihapusnya dikit-dikit? Oh, berarti ada ini bekas-bekas dari Iya, gambar maksudnya itu kayak ada tadi. cerita sambungannya Oh, gitu iya. harusnya Ada cerita kan. sambungannya. Itu kan gunung orderannya masih ada gitu. Gunung orderan. Sekarang gunung apa nih? Gunung. Bentar ya. Burung itu mah. Aku mau nyanyi gunung kakak tua. Burung padahal. Oke. Waduh. Apa nih aku penasaran? Udah pinter bisnis, pinter gambar lagi. Iya nih mah, udah cantik lagi. Waduh, Aduh, kayak kamu Oke, lagi. ini jadi aku kayak kelanjutan dari yang tadi ya. Jadi ini kan ada tumpukan orderan lagi, tapi di sini di sampingnya anggapannya ada uang lagi. Oke. Jadi dari experience ini aku kayak benar-benar kayak mengusahakan yang maksimal gitu sih. Benar, oke. Jadi aku benar-benar kayak seneng banget, excitednya tuh aku ngestok segitu banyaknya. Itu waktu itu stoknya 400. 400 dan itu di saat itu tuh gak ada tim, benar-benar aku sendiri. Terus cuman ada kayak mengandalkan supir dan mbak Oh, gitu lah. iya. Ya itu pun kayak supir lama, jadi bukan orang bukan kayak pembantuku sendiri, itu juga bukan pembantu Iya. pacar kayak gitu loh. Iya. Nah itu benar-benar dengan tenaga yang segitu banyaknya aku kayak benar-benar harus manage semua Benar, stok benar. itu kayak gitu loh. Jadi itu benar-benar kayak tantangan sih. Kayak Tantangan Itu banget ya, excitednya. Tapi kayak ternyata ya puji Tuhan berhasil kayak gitu. Benar. Bisa kembali lah modal Ya. gitu. Berarti time manajemennya Cici bagus lah ya berarti ya. Iya, amin. Perlu belajar gitu nih sama Perlu Cece. belajar Perlu kita, belajar. perlu. Kalau aku sih dikasih orderan segitu banyak, Waduh. gopo. Tak tinggal kayak bisnisnya. Semua. Benar. Bener. Oke, Ce. Lanjut selanjutnya. Goals ke depannya Cici setelah lulus. Lulus kuliah ya berarti ya? Iya, mungkin kalau goals kalau tentang bisnis ya. Iya, bisnis boleh atau mungkin Cece pingin setelah lulus aku mau menikah gitu ya, Ya, boleh setelah lulus juga, ya, Ce, nggak setelah lulus. apa-apa. Enggak, saya belum. Kalau maksudnya Cece sudah bisa cari uang sendiri, mapan gitu. Enggak lah, saya belum. Masih pengen kerja berarti dulu Cece? Iya, masih pengen kerja. Nggak pengen nikah dulu nggak ya? Enggak. Kalau aku sih Ce, cari suami yang kaya, jadi ibu rumah tangga nganggur, Ya, di senang. gambarnya apa yang Cece? Apa nih, Cece? Oke, jadi ini kayak ilustrasinya kayak tentang ya ini anggapannya aku gitu ya. Ya. Jadi aku kayak mungkin buat kedepannya setelah lulus kuliah pertama pengen ngembangin bisnis. Kedua aku juga pengen harapannya ada tim gitulah ya, memperbesar Oke. tim kayak gitu. Mungkin yang ketiga aku juga pengen kayak bisnisku ini bisa jadi impact yang positif gitu loh buat masyarakat, bener. terutama Harus. buat mendukung kayak brand-brand lokal Bener. gitu, terus kayak buat pengrajin lokal gitu. Jadi kayak ya intinya pengen ngembangin bisnis kayak gitu. Oke, bagus sih itu, bagus. Terus untuk goalsnya buat Give Channel sendiri apa Cece? Coba aja digambar Cece. Mungkin kalau goals Ya. Buat bisnisnya Cece sendiri sih ini. Tadi kan setelah lulus ya. Kalau ini buat bisnisnya Cece sendiri. Mungkin Cece sekarang masih berbasis online ya Ce ya mungkin ya. Ya mungkin offline store. Offline store. Bisa Mungkin. sih. Atau punya perusahaan besar, Oh. pabrik. Bermimpilah sebesar mungkin. Jatuh ya sakit. Kalau nggak kesampaian. Tapi kalau Cece-nya pasti bisa lah. Pastilah. Emang kayak kita, Frans. Kan Cece time Sambat manajemennya gitu. bagus nggak sih? Iya, kalau kita mah kerjaannya tiap hari sambat gitu kan ya kadang ya. Duh, nggak Nggak ada maju-maju. Jadi minder kalau Cece-nya kayak gini. Oke, jadi aku mungkin buat ke depannya tuh harapannya
memperbesar tim ya. Jadi soalnya Oke. kayak sekarang ini bener-bener kayak timnya tuh kayak ya Masih sedikit gitu, ya, Cek? dikit lah ya. Tapi ya puji Tuhan walaupun orderan banyak tuh kan ya tetap kayak harus memperhitungkan gitu loh. Kayak gitu. Betul. Mungkin buat kedepannya aku sih kayak pingin itu ya kayak ngedevelop brand lain gitu sih. Soalnya kan so far aku kayak berkecimpung di kayak custom gitu loh. Jadi nggak punya produk gitu. Jadi aku kayak kedepannya tuh pengen kayak bikin produk sendiri kayak gitu. Ya entah nggak tahu kayak mau di bidang apapun, pokoknya ada produk yang bisa dijual kayak gitu. Oke. Soalnya kalau custom ini memang ya kita sih jujur aja kayak kayak harus mengandalkan orang gitu loh, mengandalkan berdasarkan pesanan masuk kayak gitu Iya. kan, Oke. kayak gitu. Targetnya mungkin kira-kira berapa lama Cek buat Cece bisa mencapai ini? Ya mungkin ya secepat mungkin 20 sebelum 25. Sebelum Sekarang 25 umur ya? berapa tuh Cek? Umur 21. Waduh, sama kita aja. Oh sorry, aku 19 masih muda. Oh iya, masih sorry. anak-anak ya. Oke, ini pertanyaan terakhir sih Ce ya. Kalau lagi free time biasanya ngapain? Kalau aku Digambar, produktif digambar. atau nggak produktif? Oh. Dua-duanya boleh Ce, Oh, digambar aja. Mungkin video call sama pacar atau gimana? Bucin lah ya. Boleh lah bucin. Kayak kamu, oh kamu gak punya pacar ya? Nggak punya, Aduh, aduh. kasihan. Barangkali Cece-nya mau. Sudah punya pacar. Oh, udah ya punya Udah sih, dibilang udah berapa sih. kali dari Udah awal. sih. Udah punya ya? Ih, kamu ya genit. Mm-mm. Pantas gak ada yang mau sama kamu. Iya. Mas. Kamu mau nggak sama aku? Kak, udah punya Lu nggak mau pacar ya? kok. Ih. Sama juga yang mau gitu. Apa itu, jadi Ce? kalau waktu apa ya kayak benar-benar kosong gitu, biasanya aku kayak antara kayak biasanya aku tertarik banget kayak webinar gitu sih. Soalnya kayak di Oke. masa-masa kayak covid gini kan banyak atau kayak webinar gitu. Jadi aku kayak biasanya kayak daftar terus ikut yang memang relevan sama bisnisku gitu aku ikut. Iya. Tapi kalau misalkan ya pas bener-bener nganggur gitu ya, itu aku mungkin kayak sering spend time buat nonton drakor. Oh, siapa pecinta yang nggak drakor suka ya, Ce? Iya. drakor, aku pun disuka lah. Aku Iya, nggak jadi suka. aku kayak, sering nonton di Netflix kayak gitu-gitu. Oke. Oke. Nah, itu udah pertanyaan terakhir sih Ce dari kita. Thank you Paul udah mau gambarin kita. Oke. Thank you Paul udah mau sharing-sharing yang menginspirasi. Mungkin nih Ce terakhir ini bisa aku minta dulu biar Ce gak berat-berat ini Mbak. Iya, yang apa? Oke. Nah, terakhir tips nih Ce buat teman-teman yang di luar sana yang lagi nonton, yang lagi sekolah dan kuliah terutama ya Ce ya, biar kayak mereka tuh termotivasi buat bangun bisnis tapi bisa sambil kuliah. Benar. Soalnya kan kayak banyak yang di umur kita kayak umurku sama Frans gini kayak nggak produktif terus kayak tapi kepikiran gitu bikin bisnis tapi nggak pede, takut Benar. mager gitu, biar bisa mereka realisasikan tuh gimana? Gimana, Ce? Mungkin kalau dari aku sih ya bener-bener kayak harus berani buat coba dulu kayak gitu, jangan takut kayak gagal gitu. Justru kalau dari kegagalan gitu kita kayak bisa belajar banyak gitu, kita bisa kayak bener-bener improve kayak diri kita, kayak gimana apa yang kurang gitu, apa yang harus dibenerin kayak gitu sih. Dan mungkin kalau misalkan kalian nggak nyoba, kalian juga nggak akan tahu hasilnya gimana kayak gitu. Benar. Dan mungkin kalau saran dari aku sih, kalian wajib banget kayak curi start gitu dari awal gitu. Karena kalau kalian kayak nunggu sesuai kayak disuruh atau kayak sesuai jadwal kayak kuliah dan sebagainya kayak gitu, itu menurut aku kayak rugi banget gitu loh. Jadi kayak menurut aku sih secara pribadi mungkin kalian belajar aja sambil kayak apply di real life kayak gitu, karena itu benar-benar kayak kalian bisa merasakan sendiri kayak gitu. Karena banyak hal yang mungkin kita nggak bisa dapetin dari kuliah, dari sekolah SMA dan sebagainya kayak gitu. Karena kalau aku sih benar-benar dapat pengalaman yang sangat besar itu ketika aku berelasi secara langsung sama orang kayak gitu, itu benar-benar kayak kerasa banget kayak gitu sih. Nah, itu guys, dari dengerin Cece-nya guys, ini Cece-nya udah sukses di usia muda ya. Usianya Cece-nya sama Frans seumuran, Sama. tapi kelihatan banget kan bedanya. Ini yang sukses, Ini ini yang pengangguran. makanya. Jadi dengerin ya guys, maksudnya kayak try it aja, cobalah, jangan takut loh. Coba, kita kan masih muda gitu kan ya. Jadi mungkin segitu dulu ya Frans ya buat sharing-sharingnya hari ini. Thank you Thank Paul you udah banget, Ce. mau nemenin, udah mau cerita-cerita. Dan buat kalian semua yang di rumah, tonton terus HTB Live. Jangan lupa saksikan episode-episode berikutnya ya, guys. Oke, bye-bye and Terima see you. kasih, dadah.